Halo, jumpa lagi pada video pembahasan soal-soal tutorial untuk mata kuliah Matematika Dasar 1. Pada video ini kita akan membahas submodul yang keempat, yaitu mengenai turunan atau derivatif. Baik, pada submodul turunan ada beberapa hal yang akan kita bahas, yakni mengenai yang pertama definisi turunan. Jadi kita akan pilih satu soal menentukan suatu turunan dengan menggunakan definisinya. Kemudian aturan turunan, selanjutnya tentang aturan rantai, kemudian ada turunan tingkat tinggi, ada turunan implisit, dan yang terakhir ada laju terkait atau laju yang berkaitan. Untuk Matematika Dasar 1B itu yang dipelajari hanya sampai 1-5 saja, hanya sampai turunan implisit. Untuk yang laju terkait itu ada di Matematika Dasar 1A. Baik, kita langsung saja mulai ke soal yang pertama. Soal yang berkaitan dengan definisi turunan. Dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 2x plus 5 ketika x sama dengan 2. Definisi turunan, jadi kalau turunan dari sebuah fungsi f(x) yang dinotasikan dengan f aksen x, kalian bisa menyatakan turunan fungsi f(x) tersebut dengan f aksen x, atau boleh juga dinyatakan sebagai dy dx. Kalau kita berbicaranya turunan atau derivatif, maka kita membacanya adalah dy dx, bukan dy per dx ya. Atau juga bisa dxf, ini juga menyatakan turunan fungsi f dx. Dan turunan ini didefinisikan sebagai berikut. Jadi menggunakan limit sebenarnya. F aksen x sama dengan limit h menuju 0, f x plus h min fx dibagi h. Ini menyatakan turunan f dx sebenarnya. Jadi ketika ditanya adalah turunan f itu di x sama dengan 2, berapa sih turunannya? Kalian boleh pause video ini sebentar untuk mengerjakan soal nomor 1. Baik, sudah dicoba, kita akan bahas bareng-bareng. Karena yang ditanya adalah turunan fx-nya ketika x sama dengan 2, sebenarnya yang ditanya adalah nilai dari f aksen 2. Kita boleh langsung saja ganti x-nya dengan 2. Maka berdasarkan definisi ini menjadi limit h menuju 0, fx kita gantinya dengan 2, jadi f2 plus h min f2 per h. Bagaimana menentukan f2? f2 plus h ini ya kita substitusi saja dari fungsi fx-nya apa? Fx-nya tidak lain dan tidak bukan adalah 2x plus 5. Sehingga kalau x-nya, inputnya kita ganti jadi 2 plus h, maka bentuknya menjadi 2, x-nya kita ganti jadi 2 plus h plus 5. Ini adalah bentuk dari f2 plus h. Kemudian f2-nya adalah 2 dikali 2 plus 5 dibagi h. Begitu ya. Kemudian sama dengan limitnya kita tulis lagi. Kemudian kita uraikan, 2 kali 2 itu 4. 2 kali h jadinya plus 2h, kemudian plus 5 min 4. Ini minnya dalam kurung gini ya. Baik. 2 kali 2 4, 4 tambah 5 min 9 per h. Ini ada 4 tambah 5 9 kurang 9, jadi habis ya. Ini habis, sisa 2h per h. Karena hanya menuju 0, maka ini bisa kita coret sehingga tersisa sama dengan 2. Maka turunannya adalah 2. Baik, inilah cara bagaimana kita menentukan suatu turunan dengan menggunakan definisi. Jadi menggunakan notasi limit. Karena menggunakan notasi limit ini cukup sulit ketika fungsinya katakanlah sudah berbentuknya polinomial yang berderajat cukup tinggi, maka dikenalkanlah aturan-aturan turunan atau sifat-sifat turunan. Ada aturan penjumlahan, perkalian dengan skalar, perkalian dua fungsi maupun pembagian fungsi. Pada bagian kedua kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan aturan turunan. Kita mulai dari soal yang A. Tentukan f aksen x jika fx-nya adalah 4x pangkat 3 min 3x plus 5. Dengan menerapkan aturan turunan, kita bisa langsung saja menentukan f aksen x-nya. Ini f aksen x-nya adalah, mungkin perlu kita ingat lagi kalau saya punya fx sama dengan katakanlah konstanta k, x-nya pangkat n, maka turunannya f aksen x-nya adalah k dikali n dikali x pangkat n min 1 ini ya.
maka turunannya adalah 4 kali 3 kali X pangkat 2 min 3 kali X nya pangkat 0 tersisanya. Turunan konstanta adalah 0, jadi plus 0, sehingga tersisa tinggal 12X kuadrat min 3. Inilah turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 min 3x plus 5. Masih sederhana sebagai permulaan untuk soal nomor 2. Kemudian untuk yang B, tentukan f aksen x jika fx-nya sama dengan x kuadrat min 2 dikali x pangkat 5 plus x plus 1. Kalian mau coba dulu? Boleh? Silahkan pause, kemudian kita akan bahas bareng-bareng. Baik, jika sudah coba, mari kita komparasi dengan apa yang kita bahas di video ini. Ada dua cara mengerjakan untuk soal yang B. Yang pertama, kalian boleh uraikan dulu bentuk fx ini. Jika diuraikan, maka bentuk fx ini menjadi, kita kalikan satu-satu, sebenarnya seperti itu. X kuadrat kali x pangkat 5, jadinya x pangkat 7. Kalau dikali, pangkatnya ditambah ya. X kuadrat kali x, jadinya x pangkat 3. X kuadrat kali 1, jadinya x kuadrat. Kemudian min 2 kali x pangkat 5, jadinya min 2x pangkat 5. Min 2 kali x jadinya min 2x, min 2 kali 1 jadinya min 2. Kemudian kita urutkan dari pangkat yang paling besar. Jadinya x pangkat 7 min 2x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus x kuadrat min 2x min 2. Nah, setelah diuraikan baru deh dengan menggunakan aturan turunan kita cari turunannya. Sehingga diperoleh f aksen x-nya adalah turunan x pangkat 7 kali x pangkat 6 dikurang 5 kali 2 10, x pangkatnya berkurang 1 jadi tinggal 4 plus 3x kuadrat. X kuadrat turunannya adalah 2x min 2 plus 0. Ya, inilah turunannya untuk soal yang B. Bagaimana cara yang kedua? Untuk cara 2, kalian bisa menggunakan aturan perkalian. Jadi kalau misalkan saya punya fx ini dapat kita nyatakan sebagai perkalian dua fungsi u kali v, di mana u dan v masing-masing adalah fungsi dalam x, begitu ya. Maka turunannya f aksen x-nya adalah u aksen v plus v aksen u. Dalam soal kita bisa misalkan si u-nya itu adalah yang bentuk pertama x kuadrat min 2, maka kita bisa cari u aksennya adalah 2x. Kemudian yang v-nya adalah bentuk kedua, yaitu yang x pangkat 5 plus x plus 1, dan v aksennya adalah turunannya, yaitu 5x pangkat 4 plus 1. Maka dengan menerapkan aturan perkalian pada turunan, kita peroleh f aksen x-nya adalah u aksennya adalah 2x dikali v-nya adalah x pangkat 5 plus x plus 1, ditambah v aksennya adalah 5x pangkat 4 plus 1 dikali dengan u-nya adalah x kuadrat min 2. Kita kalikan atau kita uraikan. 2x kali x pangkat 5 jadinya 2x pangkat 6, 2x kali x jadinya 2x kuadrat, 2x kali 1 jadinya 2x, kemudian bentuk yang kedua kita kalikan, plus 5x pangkat 4 kali x kuadrat jadinya 5x pangkat 6, 5x kuadrat kali minus 2 jadinya min 10x pangkat 4, kemudian 1 kali x kuadrat jadinya x kuadrat, 1 kali minus 2 jadinya minus 2. Maka kita akan peroleh hasil f aksen x-nya adalah yang pangkatnya sama kita jumlahkan. Ada yang pangkatnya 6 ini, 2 sama 5 dijumlah jadinya 7x pangkat 6. Kemudian yang pangkat tertinggal adalah pangkat 4 jadi min 10x pangkat 4. Kemudian yang x pangkat 2 nya ada 2 di sini ya, 2 sama 1 jadinya dijumlah 3x kuadrat plus 2x min 2. Kalau kita bandingkan hasilnya sama ya. Oke, jadi tinggal mau pakai cara yang mana? Pakai cara yang diuraikan terlebih dahulu atau pakai rumus aturan perkalian, dua-duanya boleh.
tinggal yang memudahkan kalian yang mana, silahkan dipakai. Selanjutnya masih soal tentang aturan turunan, tapi bentuknya adalah bentuk fungsi rasional atau bentuk yang pembagian. Nah, untuk fungsi rasional kita bisa terapkan aturan turunan pada bentuk rasional atau bentuk pembagian. Misalkan fungsi fx itu dapat kita nyatakan sebagai pembagian dua buah fungsi u per v, di mana u dan v masing-masing merupakan fungsi dalam x. Maka turunannya f aksen x-nya adalah u aksen v dikurang v aksen u dibagi v kuadrat. Ini ya, ini adalah aturan turunan untuk pembagian. Sehingga kalau kita misalkan, misal u-nya itu adalah yang pembilang, yaitu 5x min 3, maka u aksennya adalah turunannya 5 ya. Kemudian jika v-nya adalah 3x min 2, maka v aksennya adalah 3. Maka dengan menerapkan aturan turunan, kita akan peroleh f aksen x-nya adalah, nih rumusnya ya, u aksen v. U aksennya adalah 5, jadi 5 kali V, V-nya adalah yang penyebut 3x min 2 dikurang V aksen U, V-nya aksennya adalah 3 dikali U, U-nya adalah yang pembilang 5x min 3 dibagi V kuadrat, 3x min 2 kuadrat. Nah, kemudian kita uraikan yang bentuk pembilangnya, 5 kali 3x jadinya 15x, 5 kali minus 2 minus 10, min 3 kali 5x minus 15x, min 3 kali min 3 plus 9. Nah, yang bentuk penyebut mau diuraikan boleh, enggak apa-apa. Saya sih enggak diuraikan. Ya, ini turunannya. Ada yang bisa disederhanakan enggak pembilangnya? Ada yang saling habis ya, ini. Sehingga tersisa min 10 tambah 9, maka diperoleh turunan f aksen x-nya adalah min 1 per 3x min 2 pangkat 2. Kalau ditanya soal, misalkan tentukan f aksen 1, ya tinggal ganti saja x dengan 1, maka nanti akan diperoleh hasil min 1 penyebutnya 3 kali 1, 3 kurang 2, 1, oh tinggal 1 ya, di min 1. Inilah menentukan, bagaimana cara menentukan turunan yang bentuknya rasional. Kalian jangan bingung dengan bentuk apapun, ini kan kebetulan sederhana ya, masing-masing fungsinya baik penyebut maupun pembilang adalah fungsi linear. Kalau ketemu bentuk fungsinya yang lebih, katakanlah lebih tinggi derajatnya, jangan bingung, yang penting ingat aja aturannya bagaimana untuk fungsi yang berbentuk rasional. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Next, tentang aturan rantai. Apa sih aturan rantai itu? Mungkin kalau kita lihat soalnya seperti ini. Tentukan f aksen x dan aksen 1 jika fx-nya sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2022. Kalau misalkan masih bentuk yang perkalian seperti sebelumnya, kita masih boleh lah ya menguraikan. Tapi kalau misalkan yang ditanya adalah f aksen 1 dan pangkatnya itu pangkat 2022, bayangkan kalau kita harus mengalihkan sebanyak 2022 kali. Bukankah itu sangat menyita waktu? Nah, karena sangat menyita waktu, maka kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi dengan melakukan pemisalan. Jadi misal saya punya suatu fungsi atau persamaan y yang katakanlah fungsi itu dalam u. Dan si u itu merupakan fungsi dalam x, maka kan secara tidak langsung y itu merupakan fungsi dalam x. Maka menentukan turunannya dy dx-nya yaitu sama aja dengan turunan y terhadap u dulu, baru dikali dengan turunan u terhadap x. Nah, inilah aturan rantai gitu ya. Jadi untuk menentukan turunan y terhadap x, karena awalnya kita punya persamaan y itu dinyatakan dalam u, dan u itu sebenarnya adalah fungsi dalam x, maka menentukan turunan y terhadap x yaitu dengan cara turunkan terlebih dahulu y-nya terhadap u, kemudian dikalikan lagi dengan turunan u terhadap x. Nah, kita langsung coba terapkan saja untuk soal yang A. Nah, fx-nya adalah x pangkat 3 min 2x pangkat 2022. Siapa yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah di dalam kurungnya. Jadi misal
U-nya adalah X pangkat 3 min 2X. Dan Fx ini kan sebenarnya dapat kita nyatakan sebagai Y, begitu ya. Maka kita cari turunannya U aksen atau du dx-nya, yaitu turunan U terhadap X adalah 3X kuadrat min 2. Maka menentukan Y aksen atau F aksen X berdasarkan rumus tersebut adalah dy du dikali du dx. Karena kita sudah punya pemisalan U-nya X pangkat 3 min 2Y, kita punya dong. Sekarang kita punya bahwa Y-nya itu dinyatakan sebagai U pangkat 2022. Maka turunan Y terhadap U-nya jadinya apa? Jadinya 2022 dikali U pangkat 2021 ya. Kalau kita sudah cari semuanya, dy du kita udah punya, du dx udah punya, langsung diterapkan saja. dy du-nya adalah 2022 dikali U pangkat 2021 dikali du dx-nya tidak lain adalah 3x kuadrat min 2. Nah, kan ini ada U, ada X. Kita substitusikan kembali. U itu siapa sih? Nah, kita kembalikan lagi bentuk asalnya. Kita tulis 2022 dikali U-nya tidak lain adalah X pangkat 3 min 2X pangkat 2021 dikali 3X kuadrat min 2. Inilah turunan dari F aksen, atau kalau misalkan mau dirapihkan lagi boleh. Jadinya 2022 dikali 3x pangkat 2 min 2 dikali x pangkat 3 min 2x pangkat 2021. Inilah turunan fx-nya. Lalu bagaimana untuk menentukan f aksen 1? Ya kita substitusi saja x-nya dengan 1, begitu ya. Kalau kita substitusi x-nya dengan 1, maka diperoleh 2022 dikali x-nya ganti 1, x1 kuadrat 1, 3 kali 1, 3 dikurang 2, 1 dikali ini berapa nih? X pangkat 3, 1 pangkat 3, 1 dikurang 2 kali 1, 2, jadi min 1 ya. Min 1 pangkat 2021. Nah, min 1 pangkatnya pangkat ganjil, jadinya min 1 kali 2022, maka diperoleh hasilnya adalah min 2022. Inilah hasil untuk soal yang nomor A. Oke, next. Oke, masih ada soal B tentang aturan rantai. Nah, tentukan dy dx dan dy dx ketika x sama dengan 1. Ini sama aja sebenarnya. Nanya f aksen sama f aksen 1. Tapi jika y-nya sama dengan 1 per x pangkat 4 min 2 pangkat 5. Sebenarnya bentuk y yang seperti ini boleh juga sih ya kita nyatakan sebagai, karena pembilangnya 1. Ini boleh juga pangkatnya naik ke atas begitu ya. Jadinya x pangkat 4 min 2 pangkat negatif 5. Kalau sudah sampai sini kan ini kita bisa misalkan. Ini kita misalkan dengan U, begitu ya. Jadi misal U-nya sama dengan x pangkat 4 min 2, maka kita punya du dx-nya adalah 4x pangkat 3. Dan y-nya tadi sudah kita misalkan menjadi U pangkat minus 5. Maka dy du-nya turunannya adalah min 5 dikali U pangkat min 5 min 1 min 6, begitu ya. Maka dy dx-nya menjadi dy du-nya adalah min 5 dikali U pangkat minus 6 dikali du dx-nya adalah 4x pangkat 3. Ini boleh kita tulis dulu, min 5 bisa kalikan langsung dengan 4x pangkat 3 sehingga diperoleh min 20 ya, 20x pangkat 3, dan U-nya tidak lain adalah x pangkat 4 min 2 pangkat negatif 6, begitu. Dan 1. Maka langsung aja ya untuk menentukan dy dx jika x sama dengan 1 adalah kita ganti x dengan 1. Di sini diperoleh min 20 kali 1 kali x pangkat 4 1 kurang 2 min 1 pangkat min 6, begitu. Sebenarnya sama aja ya. Ini min 1 pangkat negatif kan dia seper gitu ya. Jadi 1 per min 1 pangkat 6. Karena min 1 ya pangkat ganjil, pangkat genap, jadinya tetap 1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah min 20. Inilah hasil untuk dy dx ketika x sama dengan 1. Jadi jangan bingung ketika bentuknya adalah rasional. Boleh sih pakai yang U aksen V min V aksen U per V kuadrat, boleh. Karena U nya bisa kita misalkan dengan 1. Tapi boleh juga pakai
yang sifat eksponen, bahwa kalau pangkatnya di bawah gitu ya, bahwa 1/A itu samanya dengan A pangkat negatif 1. Mana yang memudahkan? Oke, ini tentang aturan rantai. Untuk part 1 kita stop dulu sampai sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya, video part 2 kita akan bahas mengenai turunan tingkat tinggi, turunan implisit, dan juga laju terkait. See you in the next video. Bye-bye.